Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Fatimah SPD, saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua murid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan tata kelola kelas 6 serta administratif kelas 6. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah, serta dilanjut dengan arahan administratif oleh Bapak Adi, dilanjutkan arahan tata kelola dan jadwal yang disampaikan oleh Ibu Weni dan Ibu Lisma, selanjutnya penutup. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, izinkan saya memberikan pantun. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli jamu. Salam sapa untuk hadirin semua, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin dirijen oleh Ibu Lisma Nita. Ibu. Ini ada taruh. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Lisma, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, memasuki kegiatan kita selanjutnya, mohon izin kepada Ibu Siti Mukhlisa untuk membacakan doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sama-sama kita menundukkan kepala sejenak dan mengangkat kedua tangan kita untuk memulai kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin untuk kegiatan ini saya memimpin berdasarkan ajaran agama Islam. Mari sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa Bapak dan Ibu kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan pertemuan ini dengan memohon ridho-Mu. Berkahilah langkah kami sebagai ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami, anak-anak kami dalam menuntut ilmu, dan jauhkanlah mereka dari kebodohan. Jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas dalam ilmu dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha mengabulkan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Mulisa atas waktunya. Selanjutnya kita masuki kegiatan kita, yaitu ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Fatimah, sambutan dan arahan mohon diperhatikan dengan baik waktu dan tempatnya. Kami persilahkan. Izin kita baca pantun dulu ya Bu. Dingin-dingin biar agak panas sedikit. Belum ya? Menunggu pacar sedang menyelam. Iya. Nunggunya di pinggir dermaga. Artinya ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Siap Bapak Ibu sekalian? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi salam, pantun. Salad isi buah tomat, makannya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi para hadirin sekalian. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ambar Rukmini SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Baru 07, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6, Ibu Lisma, Pak Wisnu dan Bu Weni, yang saya hormati Ibu Lis selaku Guru Agama kelas 6, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari yang cukup sejuk ini kita masih mendapatkan nikmatnya, mendapatkan karunia-Nya, kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah tempat yang penuh keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa terlaksana sekarang. Sudah lama kita menjadwalkan untuk silaturahmi ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah belum berkehendak, mau PJJ saja Pak Wisnu kali gitu, karena kemarin tanggal 22 ya Pak, kita malam jam 7 mendapatkan surat edaran dari Kepala Dinas bahwa cuaca ekstrim khususnya di DKI Jakarta dan umumnya di negara kita ya Bapak Ibu sekalian, jadi demi keamanan bersama maka diadakan
PJJ ya. Mudah-mudahan dengan adanya PJJ Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tetap di rumah ya. Jangan ketika PJJ anak-anak kita setelah belajar dibiarkan untuk main keluar sebebas-bebasnya ya, tidak begitu ya. Jadi PJJ ini diharapkan anak-anak kita tetap belajar di rumah dengan dipandu oleh bapak dan ibu guru dari sekolah, karena yang PJJ adalah anak-anak, bapak ibu gurunya tetap masuk semuanya, begitu ya Bu ya. Dan PJJ kenapa sih Bu? Kemarin PJJ malah panas sekali. Kenapa nggak dimasukkan gitu ya Bu ya? Saya juga begitu Bu, pengennya lah masuk aja ini ya gitu. Tetapi kita bawahan ya, kita punya atasan yang mengatur kita. Jadi kita mengikuti regulasi yang ada, peraturan yang ada, sehingga supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik dan aman ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mencari aman ya, aman untuk keselamatan anak-anak kita dan keluarga kita semuanya. Dan pada hari ini semalam kemarin Ibu rapat sampai jam 4 di 103 dengan Ibu Kasatelak, belum ada informasi apa-apa. Jam 7, jam setengah 8 itu dapat info tentang SE nomor 16 ya Pak ya, nomor 14 tentang PJJ lagi. Kita syukuri ya Bapak Ibu ya, karena kemarin di hari Kamis cuaca memang ekstrim ya, hujan terus terang, tahu-tahu hujannya lebat ya, terus ada angin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping kita menaati aturan yang ada, kita sebagai instansi ya, sekolah kan instansi ya, kita memiliki aturan. Jadi kita melaksanakan aturan yang ada ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita sudah bangun pagi kan tadi Bu? Udah bangun belum putra-putranya? Sudah mandi belum? Karena libur, yang penting saya dengarkan saja, kerjakan tugas, nggak usah mandi dulu. Apalagi dingin-dingin ya Bu ya, hujan dingin-dingin gitu. Nah, memang itu dituntut kegigihan ibu-ibu semuanya di rumah. Ayo, meskipun PJJ mandi dulu, biar pikirannya terbuka untuk menerima pelajaran. Itu ya Bu ya. Itu terkait dengan PJJ ya Bu ya. Jadi TKA kelas 6 juga akhirnya simulasi kemarin mundur lagi ya Bu, mundur lagi. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, padahal nanti di hari Senin kita sudah mulai ujian praktek. Ini sepertinya kita dikejar-kejar ya. Ya guru kelas 4, guru kelas 6 ya, Bu guru kelas 6 ya. Karena nilai harus ada, sedangkan mungkin materi mau dipaksa-paksakan, nggak ketemu sama anak langsung, itu tetap berbeda ya, tetap berbeda. Nah, untuk itu kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian, khususnya guru kelas 6 ini yang insya Allah nanti bisa lulus 100%. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, TKA untuk tahun ini adalah tahun perdana ya, tahun perdana. Jadi pertama kali anak-anak kita untuk mengikuti tes kemampuan akademik. Dulu digunakan untuk orang-orang yang sudah dewasa yang mau masuk sebagai pegawai ya, sebagai pegawai. TKA-nya berapa ya? Tapi sekarang anak-anak kita SD, SMP, SMA, SMK menggunakan TKA. Dulu kita menggunakan Sidanira. Regulasi awal kemarin kita tidak wajib mengikuti TKA. Jadi masih bisa menggunakan Sidanira. Regulasi terakhir ini khusus DKI Jakarta wajib mengikuti TKA. Jadi wajib ya Bu,
tidak sunnah ya. Jadi nanti nilai TKA ini akan dipergunakan anak-anak kita untuk masuk SMP yang diinginkan dengan jalur prestasi akademik. Ya, jadi selain masuk SMP itu dengan prestasi non akademik, menggunakan prestasi akademik. Untuk itu, dengan keadaan lingkungan cuaca yang mungkin gimana ya Bapak Ibu ya, cuaca sekarang yang ekstrim ini, saya harapkan Bapak Ibu sekalian lebih ketat mengawasi anak-anak kita untuk berdiam di rumah, diberi kegiatan yang bermanfaat. Karena kelas 6 setelah nanti anak-anak masuk selama 2 minggu atau 3 minggu ya, mudah-mudahan gak ada PJJ lagi ya Bu ya. Besok 1 minggu itu kita tanggal 2 sampai dengan tanggal berapa Pak Wisnu? 6. Tanggal 2 sampai tanggal 6 itu adalah ujian praktek. Nilai harus sudah masuk. Setelah itu nanti kita TKA Bapak Ibu sekalian. Nah, TKA ini nanti kita juga belum tahu jadwalnya untuk tryoutnya itu kapan lagi gitu ya. Karena harusnya kemarin sudah melaksanakan tryout Bapak Ibu yang hari Senin tanggal berapa kemarin Pak Isru? Senin kemarin tanggal 26 ya, tanggal 26 harusnya sudah tryout ya Bu ya, sudah tryout, tetapi karena keadaan jadi belum ada tryout. Jadi nanti mungkin bisa jadi ketika tryout dilaksanakan juga ujian praktek, bisa juga nanti ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jaga kondisi anak-anak kita supaya selalu sehat ya Pak ya. Nomor 1 adalah anak-anak kita sehat sehingga nanti dikejar diberi materi apa di sekolah, anak-anak kita tetap semangat dan tetap mengikuti pelajaran, mengikuti ujian dengan penuh tanggung jawab dan insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal ya, amin ya rabbal alamin. Jadi mohon kerjasamanya terkait dengan TKA karena sudah wajib. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara anak-anak kita yang PDBK yang berkebutuhan harus disertakan dengan asesmen. Harus ada asesmen. Kalau ada asesmen nanti bisa nggak ikut TKA? Karena nanti ada jalur khusus, ya ada jalur khusus. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang memang anak yang berkebutuhan bisa tidak TKA dengan menggunakan jalur khusus yaitu jalur inklusi dan menggunakan asesmen yang terbaru. Karena bisa anak sekarang terdeteksi berkebutuhan. Dengan berjalannya waktu ketika dia tes lagi, alhamdulillah sekarang bisa sejajar dengan temannya yang lain. Tidak menutup kemungkinan, semuanya yang berkuasa adalah yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak apapun pasti bisa. Mungkin waktu masih kelas rendah mereka belum terbuka pikirannya. Setelah kelas tinggi, oh iya ya, saya harus belajar. Ternyata dia bisa. Tidak ditutup kemungkinan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk MBG Bapak Ibu sekalian, MBG mohon maaf hari ini MBG karena tidak dikirimkan untuk anak-anak kita ya Bu ya, tidak dikirimkan untuk anak-anak kita.
untuk MBG. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait kemarin ada yang tanya Bu, perpisahan gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, belum kita bahas perpisahan ya Bu. Nanti kita lihat regulasi yang ada ya, lihat regulasi yang ada. Boleh nggak kita adakan perpisahan? Apakah kita seperti ini langsung kita menyerahkan kepada Bapak Ibu sekalian? Kemarin 6 tahun yang lalu Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya ke kita, ya kan? Sudah selesai kita didik sampai mereka lulus, sampai mereka pintar, dikembalikan lagi dengan cara simbolis atau bagaimana kita belum tahu ya. Jadi nanti untuk kegiatan pelepasan kita belum tahu, lihat regulasi yang ada ya, aturan yang ada. Yang selanjutnya, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah selesai Bu Weni menyampaikan, Bu Lisma menyampaikan apa sih kegiatan kita selama semester 2 ini, anak-anak kita selain TKA, ujian praktek, ada ujian sekolah, ada penilaian akhir tahun ya, yang untuk dirapot ya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan untuk berunding bagaimana kegiatan ketika anak-anak kita sedang melaksanakan ujian ya. Silakan dilaksanakan. Mungkin orang tua yang sudah mempunyai anak-anak yang tahun kemarin mungkin sudah tahu ya, sudah paham ya, dimana anak-anak kalau orang Bapak Ibu guru selama 6 tahun sudah membimbing anak-anak semuanya untuk ujian praktek ya. Nanti silahkan untuk berunding, dan saya mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian sampai selesai karena ada pelatihan yang ini hari terakhir dan tidak bisa ditinggalkan karena ada tugas-tugas yang harus segera diupload. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ambar dan guru kelas 6. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Izinkan saya memberikan pantun lagi. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Terima kasih, kami aturkan sepenuh hati atas sambutan Ibu yang penuh makna. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti kita, yaitu arahan dari maju terkait dengan administratif sekolah, khususnya kelas 6. Terima kasih Bu waktunya. Barangkali waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah selaku Kepala Sekolah SDN Baru 7, yang saya hormati Ibu Ambar Bukmawati selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Baru 7, untuk guru kelas 6 Ibu Lisma, Bu Weni dan Pak Wisnu, dan Bu Lis selaku guru agama, serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SDN Baru 7 bagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah hadir undangan kami. Jadi kalau dari saya singkat aja, nanti sudah saya ringkas, nanti ada koordinasi lagi. Jadi pertemuan ini pasti nanti berlanjut lagi. Untuk saat ini kita koordinir dengan guru kelasnya nanti untuk persiapan kegiatan kelas 6 yang nambah kegiatan lagi, yaitu TKA. Ya, kita lanjut. Ya, untuk kelulusan untuk saat ini yang harus kami siapkan itu adalah, yang pertama adalah validasi identitas anak ini untuk ijazah. Terus yang kedua adalah nilai rapot Sidanira, ini untuk persiapan SPMB. Ini acuan dari tahun kemarin, berhubung edaran dari dinasnya belum terbit, kita nanti persiapkan dulu untuk nilai rapot Sidanira. Selanjutnya adalah prestasi, dan yang terakhir adalah TKA.
Ya, untuk validasi identitas anak, ijazah, kalau tahun sebelum-sebelumnya itu kita berupa belangko, kita nulis manual berdasarkan akte kelahiran anak. Nah, sekarang sudah ada transisinya menurut Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 dan SE Sekjen nomor 5 tahun 2025. Itu tentang peralihan dari ijazah fisik menjadi e-ijazah. Nah, yang jadi masalah di ijazah ini, kita harus memvalidasi data anak itu jauh-jauh hari karena database yang kita gunakan adalah dari Dukcapil. Dukcapil itu kita ngambilnya dari kartu keluarga. Tetapi ijazah itu dasarnya dari akte kelahiran. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara kartu keluarga dan akte kelahiran, entah itu nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, itu menjadi bahasanya residu, itu perbedaan itu jadi nanti tidak cocok. Jadi beberapa anak sudah kami hubungi yang melalui guru kelasnya tentang perbedaan di akte dan kartu keluarga. Mohon segera disikapi agar database yang ada di sekolah itu sesuai dengan Dukcapil dan sesuai dengan akte kelahiran. Kalau akte kelahiran itu kita ngacunya manual, kalau kartu keluarga kan langsung dari Dukcapil, jadi harus sesuai. Tinggal satu anak ya, Bu? Ya. Itu untuk validasi identitas anak. Ini kita nanti koordinasi langsung dengan guru kelasnya melalui guru kelasnya. Next. Ya, untuk nilai Sidanira ini mengacu dari tahun sebelumnya ya, dari nilai rapot mata pelajaran dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester. Itu mata pelajarannya adalah PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kalau sekarang IPAS. Ya, kalau sekarang IPAS. Tapi ini hanya acuan tahun lalu. Belum ada edaran apakah nanti Sidaniranya akan tetap digunakan atau hanya kelas 5, 6 atau dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu belum ada acuannya kita. Jadi nanti kita tetap mengumpulkan nilainya untuk siap-siap jika nanti edaran sudah terbit, itu sudah ada bahan untuk diinput di sistem Sidanira tersebut. Ya, next. Ya, selain nilai Sidanira sebagai persyaratan untuk masuk SMP, prestasi anak juga sebagai nilai tambah. Nah, ini adalah prestasi yang diakui, yaitu kedinasan, induk organisasi, pihak ketiga yang telah dikurasi, dan perlombaan seleksi ketat. Saya jelaskan sedikit, nanti kalau untuk prestasi ini pasti kita adakan pertemuan lagi jika ada prestasi untuk anak. Yang pertama adalah kedinasan. Kedinasan di sini adalah perlombaan yang memang diselenggarakan oleh kedinasan, misalnya Dinas Pendidikan, terus Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, terus ya pokoknya yang lembaga resmi dari pemerintah. Ini contohnya jika anak yang sudah mengikuti O2SN, OSN, FLS 3N itu masuknya ke kedinasan, itu contoh. Nah, prestasi itu sendiri juga nanti dibagi-bagi menurut akademik dan non akademik. Terus yang selanjutnya adalah induk organisasi. Induk organisasi itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya dari Dinas Olahraga memiliki induk organisasi, guru olahraganya itu membentuk sebuah turnamen misalnya, itu yang secara resmi diakui oleh pemerintah, itu induk organisasi. Atau tari dari Dinas Kebudayaan itu punya perlombaan, itu bisa diakui menurut induk organisasi. Lalu selanjutnya pihak ketiga itu misalnya event organizer yang mengadakan lomba. Itu banyak lomba-lomba yang diadakan, misalnya di Midlife Soccer, terus tari yang di Taman Mini, atau silat, karate yang sering diadakan di Ciracas. Nah, itu pihak ketiga. Nah, itu mesti dikurasi. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi jika anak memiliki prestasi tersebut. Terus yang selanjutnya adalah perlombaan seleksi ketat. Seleksi ketat di sini yang diakuin adalah Pramuka, itu Pramuka Garuda,
sama hafiz. Jadi hafiz kalau misalnya anak memiliki kemampuan untuk menghafal antara 1 sampai 30 juz itu nanti ada kriterianya sendiri. Kalau misalnya anak memang memiliki kemampuan untuk hafiz, silahkan dites di lembaga yang memang sudah diakuin untuk hafiz tersebut. Nah, dari 4 kriteria ini, kalau anak memiliki nanti dikirim aja melalui guru kelasnya berupa asli dan fotokopi. Biar kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung apakah ini masuk atau enggak, nanti dikirim aja di map itu melalui gurunya biar nggak hilang, dinamain. Nanti kami cek apakah itu masuk kriteria dari 4 itu atau tidak gitu. Itu jika anak memiliki prestasi. Next. Nah, selanjutnya adalah TKA. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh kepala sekolah fungsi tujuan dari TKA. Kita juga sebelumnya sudah mengadakan pertemuan. Untuk TKA ini Ibu bilang tadi wajib ya. Jadi sebagai salah satu syarat nilai tambah untuk nanti jenjang SMP masuk ke jalur prestasi. Jadi tadi kan ada prestasi tersendiri, ini nilai tambah lagi gitu. Jadi ada 2 mata pelajaran, matematika dan bahasa. Nah, ini kegiatan TKA ini masih pertama kali. Jadi nanti sambil berjalan kita pasti ada pertemuan lagi. Pokoknya ke kelas 6 kegiatan mengundang orang tua itu bakal sering-sering untuk menyampaikan kegiatan ini. Nah, next ya, itu sih dari 4 itu nanti kita pasti akan bahas lebih detail lagi karena banyak banget kegiatannya. Udah gitu besok sudah ujian praktek. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan sedikit. Kalau ada yang perlu dikumpulkan itu paling lambat paling dikasih waktu 1 minggu lah, yang misalnya yang prestasi itu kita kumpulkan sampai tanggal 9 Februari ya itu. Terus sama yang perbaikan data kalau bisa lebih cepat ya sampai 9 Februari juga. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja karena masih ada kegiatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan administratifnya pada tadi? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti misalnya pun ada, disampaikan ke wali kelas, atau wali kelas akan menyampaikan ke Adi. Itu aja ya Bapak Ibu ya, karena Adi selanjutnya akan mengikuti kegiatan ini ya Pak ya. Ya, persiapan TKA. Iya. Baik, terima kasih Mari untuk arahan dan masukannya untuk kelas 6 administratif. Selanjutnya penjelasan tentang jadwal dan alat 6. Nah, yang akan disampaikan oleh Bu Weni dulu ya, jadi ya. Bu Weni nanti dilanjut ditambahkan oleh Bu Ismanita. Pak Bu Weni kalau sudah tertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 ABC atau hadir di sini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran dan materi yang akan kita pakai untuk ujian praktek di minggu depan ya Bu ya. Pendidikan agama Islam yang pertama itu materinya adalah membaca, menulis, menghafal surat Al-Alaq dan Al-Duha, menghafal doa-doa harian. Ada 10 doa ya Indonesia. Terus ada praktek azan, iqamah, sholat dan wudu. Untuk selanjutnya ada pendidikan agama Kristen
yaitu materinya menghafal, menyanyi, membaca Alkitab, Asmal 1 sampai Amsal, dan doa syafaat. Nah, untuk pendidikan agama Hindu mohon ditunggu ya Bapak atau Ibu karena lagi disusun dulu. Dan untuk Pancasila itu materinya membuat scrapbook keragaman budaya. Contoh-contohnya nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti saya Paulo dan Bu Risma akan membagikan contoh-contohnya seperti apa. Lalu ada bahasa Indonesia, materinya ada menyimak, mendengar, dan menulis dari tayangan video yang kami akan sediakan nanti. Kemudian untuk matematika itu game edukasi. Nanti anak-anak dibantu oleh Bapak Ibu Guru mengoperasikan dari layar papan interaktif digital yang kita punya ada di perpustakaan letaknya. Lalu yang kemudian ada IPAS. IPAS kita membuat kerangka manusia dari kardus, nanti ada kertas, lem, dan gunting yang disiapkan. Tapi nanti kalau ada perubahan tidak dibuat lagi ya Bu, perubahannya. Untuk berikutnya ada seni rupanya nanti kita membuat paplak meja dengan menjahit telur di bagian pendak pinggir ya. Jadi anak-anak nggak menjahit yang banyak tapi cuma yang pinggirnya aja ya. Kemudian yang ketujuh yaitu PLBD. Nanti di sana kita akan praktek penyajian dari selendang mayang, gado-gado, asinan Betawi, ada soto Betawi juga. Itu nanti diajak random ya Ibu Bapak. Jadi satu kelompok itu berapa orang, ada nanti baru kalau ini ini dapatnya satu kelompok selendang mayang, satu kelompok gado-gado. Jadi nggak harus satu kelompok semuanya saja, itu semuanya. Jadi dipilih nanti ya. Terus kemudian ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dites adalah self introduction dan reading text. Ya. PJOK ada permainan, senam lantai dan sunat irama. Ya, ini untuk materinya. Dan penilaian dari mata pelajaran itu yang diuji. Yang pertama untuk pendidikan agama Islam itu kefasihan membaca, lalu kerapihan anak tersebut dalam berpakaian, terus kesesuaian dengan apa yang dites, lalu ketertiban dan adab dari siswa tersebut. Pendidikan agama Kristen dan Hindu kemungkinan sama ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak beda. Nah untuk Pancasila itu juga sama. Saat ujian anak-anak diminta untuk menjaga kerapihan pakaian mereka. Ya, lalu untuk Pancasila ini kerapihannya dikoreksi juga, terus isi kontennya diperhatikan dari budaya itu tadi ambil kontennya yang mana. Itu kalau semakin menarik semakin bagus juga jalannya. Itu lalu kreativitasnya dalam membentuk dari scrapbook tadi. Ya, terus yang berikutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga penilaiannya adalah kesesuaian, lalu ketepatannya dan kejahatannya. Dari penulisan ya itu ya. Untuk matematika diminta kecepatan dalam menjawab, lalu ketepatannya. Jangan sampai cepat jawab, tapi tidak tepat dalam jawaban. Nah, yang keempat, kerapihan dinilai kreativitasnya juga dalam menempel, terus meletakkan kerangka. Jangan sampai tuh tangan kanannya dipindahin ke tangan kiri, kadang-kadang kurang teliti ya kalau kayak gitu. Nah, terus ketepatan menyusun rangka masyarakat.
Terus ada seni rupa juga pelatihan dalam menjahit, hasil tani juga dan kerjasama. Karena satu kelompok itu ada dua ya Bu, ada dua anak, satu kelompok ada dua anak dalam menjahit tapak kerja. Lalu ada PLPJ itu yang dinilai adalah penyajiannya pagi atau tidak, baik atau tidak, lalu kebersihan serta rasanya itu, dan bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya, terus intonation-nya, dan understanding-nya juga dinilai. Dan PJOK keterampilan dalam melakukan gerak di setiap materi masing-masing gitu sobat. Dan tulis baik, untuk jadwalnya hari Senin tanggal 2 Februari 2026 mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia dan PJOK. Jadi dalam 2 hari ini bisa libur itu dipersiapkan bahan dan segala macam yang diperlukan. Untuk pengujinya adalah Ibu Ari dan Ibu Julia dalam bahasa Indonesia, PJOK-nya Ibu Anggar, dan Ibu Nur Widiati, lalu untuk Pancasilanya penilaiannya Ibu Lestari dan Ibu Dia Ayu Kartikasari. Oh iya. Untuk IPAS-nya ada yang nilai yaitu Ibu Aldila Wijayanti dan saya sendiri yang dia. Matematikanya ada Ibu Astria Asrobian itu dengan Bapak Wisnu, bahasa Inggrisnya Bu Diari dan Ibu Halimah, pendidikan agama Islam Ibu Siti Mukhisa, pendidikan agama Kristen yang menilai Bapak Imran Rosadi, seni rupanya saya dengan Ibu Risma, PLBJ-nya Ibu Murni Asia Apriliani, Ibu Rismanta dan Ibu Lestari. Oh ya, agama Hindu nanti yang nilai Bapak Adil. Nanti materinya pun menyusul ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk penjelasan dari saya. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Risma maupun dari Bapaknya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya. Ya. Pertanyaan yang saya tunggu ya dari Pancasila dulu, mungkin ada yang mau bertanya untuk penilaiannya. Ada Bu? Baik Bu. Untuk yang lain juga boleh Bu, silakan. Ini jadi kita izin ya Bu, dari Pancasila, scrapbook. Ini kan kita buat kayak apa? Kayak kehidupan itu ya, keterampilan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak diminta untuk membawa bahannya dari rumah, jadi mengerjakannya di sekolah gitu ya. Nah bagiannya nanti keberagaman itu kita secara random ya. Nanti anak-anak menghadapi ujian Bu, misalnya nanti dia dapat Sumatera Barat, dapat Sulawesi Selatan, jadi anak-anak buka di situ keberagamannya ya. Sudah masing-masing kita akan berikan waktu sehari atau 2 hari sebelum hanya Bu, jadi bisa dipersiapkan rumah ya. Kalau scrapbook per individu. Jadi yang penting kita coba ini ya Bapak Ibu ya, kita cek ya ini per kelompok yang mana nih. Kalau Pancasila ini individu, bahasa Indonesia ini individu, matematika juga individu,
IPAS. Nah, IPAS ini juga seni rupa dan tata meja ini per kelompok. Per kelompok itu cuma berapa Bu? Berdua. Jadi berpasangan nih. Gitu. Nah, nampaknya kalau sekolah siapin ibu. tampaknya disiapkan sama sekolah. Nanti akan dilanjutkan keterusannya nanti ya Bu ya. Terus seni rupa udah, PLBJ ini juga kelompok Bu, Bapak Ibu. Nah, kelompok ini, per kelompok per kelas itu yang biasa sudah dibagikan sama gurunya. Nah, pakai kelompok itu. Ya. Nah, materinya yang PLBJ itu juga random, nanti tergantung cara kita apa. Ya. Kayak ada ujian Bu. Nanti. Jadi nggak boleh gitu nih. Gitu. Bahasa Inggris itu sama introduction Bu. Jadi anak-anak mengenal dirinya, kemudian ada pembacaan teks sudah disediakan juga oleh si profesinya. Terakhir video bagaimana Bapak? Nah, ya. Makasih Pak. Bapak Ibu, untuk PJOK itu ada permainan senam lantai dan senam irama. Kalau nanti disampaikan sama pesertanya, kali sendiri itu permainan contoh saya materinya hanya sepak bola ya Bu. 1 dribble, 2 sedang target. Jadi kayak permainan tapi dalam bentuk hanya kita ambil permainan sepak bola. Ya, dribble dan shooting. Shooting di bawah ya, dengan itu bawah. Bawah ini Bu, challenge gitu ya. Ini ya Bu ya, yang pertama ya permainan hanya 2 model yang dibuat besok. Untuk senam lantainya, saya ambil senam lantai yaitu roll depan. Roll depan, bagaimana sikap awal sebagainya itu nanti akan ada. Senam lantai adalah roll depan. Yang ketiga adalah senam irama. Senam irama itu saya ambil tentang senam irama anak Indonesia hebat. Maksudnya mereka harus menghafal lagi. Kemarin sudah mendapat kalau untuk senam irama yang judulnya mau saya ambil senam yang lain, kasihan mereka akan menghafal lagi. Makanya saya ambil yang tidak mereka hafalkan dilombakan, yaitu senam irama anak Indonesia hebat. Mereka sudah pasti tahu. Itu saja. Itu yang akan diujikan untuk pejabat. Besok Senin sudah siap. Mudah-mudahan anak-anak saya semua ya Bu ya bisa lancar semua ujian yang akan kita berikan. Itu aja kira-kira yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar. Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bu. Ya. Satu lagi Bu. Ayo. Bu, maaf ya Bu, ketinggalan. Ini ada gurunya, ini pas nih. Soalnya agama kita belum bahas kan. Sebetulnya Bu, maaf. Pendidikan agama Islam kita belum tahu nih. Ini ada yang kelompok atau individunya atau dijelaskan Bu. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak Ibu di rumah ya. Karena ini kan untuk pendidikan agama Islam berkaitan dengan ibadah sehari-hari di rumah. Untuk pelaksanaan praktek agama nanti di hari Kamis, karena waktunya hanya 1 hari, saya ambil untuk praktek azan itu untuk anak laki-laki. Kalau di rumah dibantu untuk menghafalkan azannya. Nanti kita ambil azannya yaitu azan sholat subuh. Nah untuk yang perempuan nanti kita prakteknya di rumah. Nah kalau kita juga anaknya di rumah supaya nanti pada saat praktek anak bisa lancar. Kemudian saya ambil lagi untuk nanti di hari Kamis kita ambil praktek wudhunya saja. Ya, sholatnya nanti menyusul di hari berikutnya. Dari di awal semester 2 ini saya sih sudah mencicil sedikit-sedikit anak-anak untuk praktek mulai dari menulis surat al-Baqarah dan membaca. Tapi masih ada beberapa anak yang belum mau membaca surat al-Baqarah. Kalau menulis, saya rasa hampir sudah semua tinggal dikumpulkan saja. Karena kemarin PBD ya untuk di hari Jumat 2 ini harusnya dikumpulkan karena PBD jadi belum bisa dikumpulkan.
Ya, untuk membacanya, mohon diambil lagi anak-anaknya membaca Al-Quran. Tidak ambil 2 surat untuk membacanya, yaitu surat Al-Duha dan Al-A'la. Begitu pun hafalan dan menulisnya. Sebenarnya kalau materi dari hafalan itu cukup banyak, tapi kita ambil di materi yang pertamanya aja. Ya, surat Al-Duha itu di semester pertama, untuk surat Al-A'la ini di semester kedua. Kemarin sudah ada beberapa juga anak yang sudah mengikuti hafalan, yang belum, tolong saya minta bantuan bapak ibu, benar-benar ya, tolong dibantu di rumah untuk menghafal. Kan ada, bu saya belum bisa baca Al-Quran, ya sudah tolong dibantu dengan menggunakan YouTube kan pakai suara di lama-lama kalau anak saya dengarkan dia pasti akan menghafal. Ya, untuk praktek wudhu tadi saya sudah set buku kelasnya masing-masing A, B, dan C itu materi yang nanti akan kita ujikan praktek di hari Kamis. Ya, untuk lihat bacaan ayat wudhunya beserta artinya, kemudian terutama anak-anak itu biasanya dibacaan sesudah wudhunya yang jarang hafal. Itu juga saya sudah share, nanti tolong untuk membantu anak-anak menghafal, tolong di print ya Bu ya. Saya kan karena saya kirimnya dalam bentuk tolong dibantu di print di rumah, jadi anak-anak bisa menghafal. Sama gerakan-gerakan wudhunya juga sudah saya bantu, sudah saya share juga dengan materi untuk praktek hari Kamis. Saya rasa untuk materi agama itu dulu yang kami akhir, untuk yang lainnya nanti menyusul dan muncul di hari-hari pelajaran agama berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti juga ada terkait dengan pendidikan agama Kristen. Ya, rinciannya boleh nanti dibagi sama Bu Weni. Ibu silakan mau dilanjut bertanya. Mengisi tulisan itu untuk doa harian itu ada 10 doa apa saja. Lalu untuk materi IPAS banyak pertanyaan dari wali murid. Ibu membuat kerangka manusia, kardus, kertas, lem dan gunting itu dibuat di sekolah atau di rumah. Mungkin boleh nggak anak belajar dulu atau bagaimana gitu, latihan dulu di rumah atau bagaimana? Sama jadi bahan-bahan yang udah kipas itu nanti disiapin dari rumah, kita bawa dari rumah atau bagaimana? Untuk scrapbook tadi saya lihat di Google itu kan ada beberapa macam ya, ada yang satu karton besar, ada yang dibuat buku atau bagaimana, jadi nanti bisa diseragamkan saja gitu. Kalau misalnya memang mau pakai karton, berarti anak-anak bisa pakai karton, warnanya apakah seragam ataukah bebas gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dijawab sama Bu Liz dulu ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hafalan doa harian kemarin sudah sempat saya kasih kisi-kisinya ke anak-anak ya di hari Kamis. Yang pertama yaitu untuk bacaan doa sebelum dan sesudah tidur. Saya rasa anak-anak sudah hafal ya. Itu udah sehari-hari lah. Terus yang kedua bacaan doa sebelum dan sesudah makan. Ini jadi satu ya. Jadi doa sebelum tidur dan sesudah makan itu untuk satu doa. Ya, kemudian doa sebelum dan sesudah makan, anak-anak sudah hafal dong pasti ya. Kemudian lagi doa masuk dan keluar kamar mandi. Kemudian doa belajar, doa turun hujan, doa bercermin, doa untuk kedua orang tua, doa kebaikan dunia akhirat, doa masuk dan keluar rumah, serta yang terakhir doa masuk dan keluar masjid. Gitu. Iya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Ulang ya? Atau nanti saya kasih ke itu aja ya, ke guru kelasnya materinya. Oke. Nanti saya buatkan lagi set. Share catatannya ya Bu ya. Gitu ya? Iya. Oke. Karena cukup banyak ya. Ya
Ya memang materi agama cukup banyak, luar biasa banyak. Saya harap anak-anak semuanya dikasih kesehatan dan kecerdasan supaya mereka dalam menghafal itu benar-benar dikasih kemudahan ya. Sama berarti ibu-ibu vitaminnya tolong dibantu anak-anak ya. Di rumah. Oke, itu aja cukup. Nah, terima kasih. Ya Ibu, saya jawab IPA tadi. IPA tadi tulisannya kampus ya Bu ya. Kita ganti karton Bu, cuma gambar rangka sekolah yang menyediakan. Ya, ya kartonnya bersendiri ya Bu, alat guntingnya ya, lem jadi perusahaan. Ya, anak-anak itu sudah ya benar-benar rangka manusia itu. Ya. Ada itunya juga Bu, pengaitnya. Ada pengaitnya kita ya. Pakai betis ya. Betis. Apa nilon? Kabel betis aja Bu yang ini aman. Kalau benang nilon, karena kalau oke itu kabel betis terlalu kuat. Ya, kita sediakan juga benang nilonnya dari sekolahnya. Oke Bu, dari sekolah menyediakan benang nilonnya Bu. Untuk mengikat sambungan rangkanya. Sudah itu apa lagi? Sebelum itu scrapbook. Nah Ibu, untuk anak-anak jangan terlalu rumit ya Bu ya. Ini yang bagus rumit dia lama ngerjain ini tulisannya ini itu. Kalau anak-anak kasih anak-anak. Jadi yang mudah aja Bu, boleh buka bebas memilihnya. Boleh. Boleh karton. Kalau mau buatnya pakai kertas yang apa Bu? Apa fotokopi Asturo ya ada di lokasi juga ada disediakan. Iya, pokoknya anak-anak sudah pelajari di rumah. Itu dan cara yang termudah tapi menarik. Dia tambah pakai proyek kayak gitu boleh tuh banyak ya jual. Pokoknya ini kita tidak mempersulit Bu, tetapi ini mengembangkan kreativitas anak. Ya, ya Bu, boleh. Untuk guru mau diinformasikan untuk yang masak-masak tadi yang BJ. Nah itu apakah anak-anak bawa ke sekolah hasilnya sudah jadi atau di atas diolah gitu kan gimana baiknya? Ya Bu, untuk PNBJ kita ngambilnya gampang aja ya Bu ya, karena dapur kita juga sedikit. Kalau masing-masing dapur nggak cukup akhirnya ya dan sampingnya lama. Kita menyanyikan saja ya Bu ya, menyanyikan aja biarkan. Bagaimana menampilkan sajian dengan indah gitu ya Bu. Meja menata mejanya biar bagus gitu ya Bu ya. Itu aja kayaknya nggak usah repot Bu. Pokoknya saran anak-anak supaya dia berkreativitas gitu. Jadi ya, kalau scrapbook orang tua sendiri ya Bu ya, karena kita nggak tahu tuh mungkin mau pakai karton kolor, mau pakai Asturo, mau warna merah, mau warna orange, selera, ya, Bu ya. Mau ditambah warna kuning yang seperti tadi boleh, silakan Bu. Biasanya anak cewek tuh mau level ini, stiker ini ya, jadi macam-macam ya. Ada lagi Bu? Bu, kalau semuanya Facebooknya bentuknya dia sudah dibuat jadi tinggal tempel sama materi dan bahan-bahannya itu diperbolehkan atau tidak? Bagaimana? Nggak boleh Bu. Nggak boleh, masih real, masih potongan lagi. Iya. Berarti kalau Kan kita nggak bisa pilih nanti. ya kalau gitu kalau Bapak Ibu bersenang yang untuk scrapbook ini 1 hari atau 2 hari diinfokan tema apa yang jadi gitu. Tapi kalau semuanya materinya di print tinggal tempel boleh tidak? Atau kalau sudah bisa di scrapbook? Oh enggak, materi bisa. Enggak tempel Bu. Materi Oh boleh. Pokoknya kita bikin mudah Bu. Oke. Ya. Boleh apa aja. Ya. Jadi kok juga di Sumatera Utara, ya dapat tema dari dulu ya.
Ya, mudah-mudahan sih doakan berikutnya ya Bu. Ya, siap itu ya. Terima kasih. Bahannya boleh bebas ya Bu ya, tapi tetap mengerjakannya di sekolah. Jadi nggak bawa jadi di sekolah. Untuk materi boleh bebas Nah, nanti. itu karena anak-anak tidak masuk. Rencananya kan hari ini di kosongan tugas. Bagaimana ini apa kita mencoba sendiri aja ya? Bagaimana sih saya butuh aja? Ya, karena keluar data kita udah mulai. Jadi nanti direkam ya Bu ya, kita rekam, kita kirim ke grup ya untuk apa secara acak itu, secara acaknya materinya. Nanti kita infokan berarti paling lambat nanti ini. Ya paling lambat besok lah kalau misalnya ini ya. Ya, ada presentasi Ya. nanti kembali itu tidak. Tapi kan juga ada presentasi Pak, cuma pembuat rangka aja. Terima kasih. Kalau PLBJ setelah penyajiannya ada presentasinya. Jadi apa saja yang digunakan itu anak-anak harus tahu ya Bu ya. Karena itu jadi penilaian juga di akhir indikatornya kan tadi untuk penyajian. Ya Bu ya, kira-kira nggak tahu berapa ya, sekian bulan. Dulu juga waktunya sedikit, kerjanya banyak. Ada pertanyaan lagi Bu? Apa kira-kira? Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Nanti dikirimkan Bu, jadi santai aja, nggak usah foto. Kita kirim materinya nanti. Ya Bu, apalagi kira-kira ada yang mengajar? Yang PJOK ada yang ditanyakan PJOK? beliau kan anak siap semua seperti saya. Fisiknya sehat semua Pak. Beliau kan bisa. Ya. Ya Bu, silakan Bu. Ada masukan mungkin? Masukan atau saran juga boleh Bapak Ibu sebelum kita tutup nih. Cukup ya Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ayo. Nanti kalau malu bertanya bisa dijalan. Biar bisa pulang. Bu ini materinya kali takutnya ada yang ingin materi. Materi. Ya baik. Anak-anak untuk bahasa Inggris ya, anak-anak bebas deh bicaranya. Ya, misalnya nama saya ini, panggilan saya ini, gitu atau nama pendek saya, kamu bisa panggil saya apa, gitu boleh bebas dengan gaya masing-masing. Jadi lebih luas ya. Apa tadi? Oh ya, tanpa teks ya Bu. Nah, dia perkenalan, dia benar-benar berusaha sendiri speakingnya. Boleh lah, ibu-ibunya ngetes bahasa apa deh? Kemudian dulu. Ya. Miss Halimah, maaf. Ya, Yang reading text kita hanya membaca atau di dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya ada apa pokok pikiran atau ada pertanyaan itu ada nggak Bu di reading textnya? untuk reading anak baca terus nanti kita kasih pertanyaan, anak bisa jawab atau enggak. Cuma misalkan itu yang aku baca apa, terus intinya apa, nanti anak bisa dibuka. Misalkan tokoh yang ada di bacaan itu apa, untuk materinya paten. Dan tapi dari tiap anak beda-beda atau satu teks itu? Tergantung saya yang mana. Nanti saya menjadi
Aman-aman kalau kita itu pasti gampang. Berarti masih rahasia sama dua ini ya Bu untuk tesnya ya. Cuman saya tangkap ini jadi comprehensive Bu. Jadi bisa baca, paham bacaan. Gurunya bertanya mungkin pertanyaannya yes no question atau menggunakan question word ya Bu. Pokoknya nggak siap aja. Nanti pakai question word jawabnya yes, mantap. Ya, apalagi Bu. Ada lagi? Bapak, diam aja nih, ibu-ibu terus nih, ibu-ibu yang paling ini. Bapak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Pak. Ya Pak. Masih Pak. Ada yang bertanya untuk opak yang ikhlas itu jadinya kardus atau karton? Karton aja ya Bu. Kardus menggunakan karton. Lebih saya. Karton aja ya Pak ya. Kunci aman deh. Kalau karton pas kuncinya masih ada. Aku kayak iris namanya saya. Jadi kardus diganti karton ya Bu. Ya, apalagi ayo Bu. Ada kan? Lagi Bu? Bahannya dari sekolah yang itu yang dapat organ tubuhnya. Nah, nanti anak tinggal sejaguin dan nempel di karton. Nah, itu ya. Gak apa-apa. Ayo. Tadi sempat kelas ya Bu. Ya. Ya, kita bawa karton yang mungkin ada spidol yang mau tulis apa di mana namanya spidol. Ayo silakan memandu. Bu yang di belakang nggak ada yang nanya nih. Ayo Bu, Ibu Dana. Ibu mau sekali untuk pakai meja atau sama-sama kayak sebelumnya bagian bordir sama aja ini semua kertas Pasti kita kopakin Bu, karena kapaknya kan kita misalnya satu warna ini, ya pasti kalau ada bordirnya disamain semua. Yang sama nanti membelinya lewat sekolah ya Bu. Nanti kalau itu sendiri renanya warna-warni Bu. Ya, nanti yang mampu beli yang mahal dan beli yang kurang mampu kita samain aja ya. Ya. Nanti kerjasamanya kelihatan Bu, dia waktu bikin jam dulunya. Ada yang cepat rapi, ada yang cepat gak rapi, nah disitu ada juga ya. Ayo Bu, apa lagi Bu? Soalnya waktu kelas 6 ini mama banget ya. Ya, Mama Jangan. Udah, nggak ada ini. Ya, oke. Ini ada beberapa yang kurang ahli matematika dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan ada menyimak, mendengar, dan menulis. Nah, menulis itu kategori itu membuat ringkasan dari cerita yang video ya Bu? Ya. Oke. Kedua, matematika. Matematika ini di sini ada game edukasi dengan papan interaktif digital. Nah ini betul-betul seperti apa gitu di lapangannya? Belum ada gambaran gitu ya. Ya, untuk matematika dulu saya jawab. Mestinya hari ini anak-anak memegang alatnya semua Bu. Tapi kondisi begini mungkin bisa disepakati Senin ya Pak ya. Nanti anak diajarin. Tenang aja, orang tua anak lebih pintar dari kita Bu. Apalagi masalah digital lebih pintar lagi ya Bu. Jangan-jangan kalah gurunya baru ngajar, oh ya Pak, aku tahu Pak.
gitu ya. Saya itu jadi nggak usah dipikirin. Nah, bahasa Indonesia Bu, itu tayangan ini di YouTube akan kita tayangkan berbentuk cerita atau berbentuk berita. Anak menuliskan apa yang dia terima, itu menyimak tadi. Kemudian dia tuangkan ke dalam tulisan tadi Bu. Nah, menulislah dia, kemudian ejaannya ya seperti aturan Ibu, nama orang, awal kalimat, harus huruf besar, titik komanya perhatikan, ya Bu ya, itu aja. Itu memang termasuk penilaian. Karena anak-anak kita Bu, kelas 6 terus terang aja, huruf besar, huruf kecilnya di mana nggak tahu, benar Bu. Ya, saya pikir masa saya harus ngajar kelas 1 lagi gitu. Nah itu jadi perhatian. Saya sudah sampaikan ke anak-anak kelas, tolong ya ejaannya harus tepat. Kan udah kelas 6 nanti kalau nulis awal kalimat huruf besar, nama kota, gitu kan, nama orang, ya Bu ya. Nanti di rumah diingetin Bu ya. Kemudian nulis juga harus jelas hurufnya. Aduh, ada yang U, ada yang ngangkat jadi U. Karena garis centil apa kakinya di sini jauh kok bisa. Jika usinya kanan dia garis sini ke sini Bu. Benar-benar saya selalu membaca sesuai dengan yang ditulis. Kalau dia protes saya tulis lagi di papan tulis. Nah ini ayo baca nih, salah nggak ibu baca gitu. Ya tolong diperhatikan ya Bu tulisannya. Lagi Bu, silahkan Bu. Jadi Bu, ini yang matematika kan kita menggunakan papan yang interaktif itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar cuma contohnya aja, nanti kita akan menggunakan aplikasi seperti ini. Nanti contohnya misalnya dia akan membuka dari beberapa materi ini yang mereka anggap dikuasai sama mereka. Contoh misalnya pengurangan. Nah, dua nih. Jadi mereka siapa yang paling tepat, yang duluan nanti. Kalau misalnya yang sebelah sini lebih cepat, sebelah sini nggak di soal, coba misalnya. Yang dua, paling bawah. Oh ya. Ketinggalan yang ini. Tuh. Berubah soalnya. Berubah ya. Oh berarti dia paling duluan skornya. Gitu. Siapa yang paling depan? Dia presentasi dia paling depan. Nanti dipilihin sama pengujinya, mana yang dia paling bisa dikerjakan sama anaknya, nanti dia berdua di depan seperti itu. Kalau matematika sih seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi ditanyakan saya matematika juga nanti kurang lebih akan ada jadi materinya memang seperti ini Bapak Ibu, cuma kita lagi cari aplikasinya yang khusus bangun ruang. Nah, jadi bangun ruang nanti akan dibedah sama mereka gimana tuh nyusunnya. Contoh misalnya balon, nah mereka akan bikin sendiri tuh balonnya, akan dipencet-pencet sama mereka. Oh salah, misal salah, nanti diulangi lagi sampai itu bisa. Gitu Bapak Ibu kurang lebih. Materinya sih ya yang kita coba spill sama Bapak Ibu bangun ruang. Tapi kita lagi cari aplikasinya yang cocok sama anak-anak supaya bisa bagi dua gitu, supaya kan waktunya kan juga gak banyak ya. Kita 3 kelas, otomatis 1 hari harus selesai tuh kalau kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi kan ruang ya. Iya. Construction building. Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi. Silakan Pak, Bu. Berarti anak-anak benar-benar berpikir ekstra ya Pak untuk construction biar tahu. Oh,
Gambar balok seperti apa kalau dibuka rangkanya. Gambar 5 seperti apa kalau dibuka. Jadi dia harus muncul sendiri. Ya. Ya melatih logika ya Bu itu ya. Ya silakan Bu, apalagi Bu? Pak. Jadi matematika tidak menggunakan bahan atau alat yang dibawa dari rumah. Sudah? Kelas A lagi, B, C. A dan B, C kayaknya kalau penangannya itu, ayo sih nangani. Ayo kalau nanti saya dibilang nggak hati. Sudah Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mau nanya untuk materi ini nanti akan kirim by WhatsApp atau apapun itu sebelum nanti kegiatannya. Apakah kita dikasih gitu Bu? Dari tadi kita nanya itu nggak ada poinnya. Kita minta poinnya. Misalnya materi ini poinnya kayak tadi sepak bola contohnya. Kita dikasih orang tua apa poinnya tadi dribble sama shoot. Misalnya kita sebelum praktek apa kita dikasih misalnya hari ini kita dikasih, besoknya anak-anak itu praktek ini kita bisa bisa integrasi juga sama anak kita. Apakah bisa dikirim atau gimana gitu Pak agar penilaiannya juga lebih baik. Izin Pak menjawab. Ada lagi? Itu buat semua materi aja gitu. Jadinya nanti minggu Senin kita udah praktek. Nah kita poin-poinnya itu apa sih? Jadinya Sabtu Minggu kita udah bisa konfirmasi ke dia gitu. Senin, Selasa kita praktek Selasa. Di praktek Selasa itu di Senin kita bisa setelah pulang kita bisa edukasi itu. Apakah poin-poin itu bisa disampaikan ke orang tua itu di sini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadwal kan udah ada tadi ya. Nah, nanti kita akan mengatur untuk ini Pak, untuk penilaian untuk tugas anak, misalnya Pancasila. Ya, Pancasila akan kita segera buat sendiri, akan kita kirimkan. Jadi anak bapak tugasnya apa? Misalnya suku dari Bali. Nah, Bali nanti bapak ada namanya di Bali apa? Tempat ibadahnya katanya apa, tarifnya apa, makanannya apa. Nah itu ada di spek juga Pak ya. Nah itu. Kemudian kalau bahasa Indonesia kan kita akan tayangan video Pak, itu nggak usah kita kasih tahu karena akan dikumpulkan di aula tayang di sini. Nah, ya Pak. Jadi anak-anak siap kertas dari kita Pak. Nah untuk bahasa kata dari sekolah. Anak-anak bawa pulpen ya, kalau memang perlu roti silakan, tapi biasanya tidak ada rotinya. Kemudian matematika tadi sudah dijelaskan sama Pak Wisnu tidak pakai alat apa-apa, ya Pak. Materinya bantuan anak-anak menyusun sesuai dengan bentuk bisa kubus, rangka kubus seperti apa kalau lagi dibuka. Gitu ya Pak. Ada jadwal Pak. Coba ditayangin lagi Bu jadwalnya sebentar. Ya itu Pak. Izin. Sebentar, Bapak mohon izin ya. Sebentar contoh saja. Contoh ya Pak, untuk PJOK Bapak tadi saya mendengar untuk yang permainan ya Pak ya. Oke, yang dribble tadi ya Pak. Yang dribble itu kita kan memang dari kelas 4-5 itu sudah melakukan permainan sepak bola. Yang namanya ujian adalah mengulang, kan begitu. Nah, poin yang Bapak maksud saya paham. Jadi untuk dribble, 1, posisi badan pada saat mendribble. 2, langkah
zigzag atau langkah seperti apa yang akan saya nilai nanti seperti itu hasilnya, dan ada 3 poinnya nanti. Itu misalnya total maksimalnya 90 misalnya. Jadi sikap awal dia melakukan dribble seperti apa, posisi kaki dan melakukan gerakan keterampilannya seperti apa. Itu Pak maksudnya. 2 adalah senam lantai Pak, roll depan. Materi yang mau ya. Secara tuntas itu Oh gitu. Karena memang mendadak ya Pak, bukan mendadak sih sebenarnya itu sudah ada di setiap teman-teman Bapak Ibu guru tentang apa sih yang mau dinilai, poin-poinnya itu sudah ada sebenarnya. Kalau memang ada nanti akan dikirim Bapak, mungkin ya akan dikirimkan oleh Bapak Ibu guru yang akan memberikan penilaian. Semua pasti akan nilai, apa yang akan dinilai pasti akan dikirim, begitu. Ya Bapak ya, mungkin nanti Bapak Ibu gurunya akan memberikan dan mengirim poin-poin penilaian tersebut. Ya, makasih Pak. Ya, jadi ini kan secara rinci kurang lebih kayak kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Nanti apa yang akan diujikan, insya Allah kita akan susun. Jadi makanya tadi saya bilang sebelum besok kita udah tahu tuh apa yang harus dibawa, siapa kelompoknya, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Iya makanya tadi saya bilang maksimal besok gitu kita kirimkan. Cuma kan ini masih disusun ya Bapak Ibu ya, masih ada yang kosong kan tuh kayak agama Hindu gitu kan. Karena agama Hindu gurunya kan juga kita dari luar ya Bapak Ibu ya, walaupun guru sini juga gitu. Cuma memang kita belum ketemu nih sama guru yang untuk mengisi yang kekosongan ini nih. Jadi semuanya nanti akan kita share Bapak Ibu, termasuk dengan rinciannya ini. Ya, rinciannya kita share sama keterangan kelompoknya, gitu, kurang lebih. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ya. Adakah yang mau ditanyakan kembali? Cukup ya? Ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Bapak Ibu, ini ada sponsor nih. Sponsor Bapak Ibu, kalau misalnya berkenan gitu ya, nanti bisa ambil snack di mana di sini oh bawah. Kalau berkenan Bapak Ibu mohon izin. Nanti kita lihat dulu ya. Kalau nggak sama di sini. Makannya sih sini berarti ini ya. Oh basah ya. Oh basah. Basah berarti Bapak Ibu, izin kita tutup dulu ya kegiatan kita ya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya juga. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu selama kita melaksanakan kegiatan penilaian ini kurang lebih 1 minggu full ya Bapak Ibu ya. Mohon didampingi anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya ikut usulan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau usulan agak repot juga penilaiannya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup kegiatan pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang nggak jelas boleh lewat Google kelas Pak. Masih terbuka terus pokoknya komunikasinya ya. Nanti ada beberapa ya Pak Ibu ya. Jelaskan kembali.